Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers, subscribers, and alumni Pencinta English Course. What news are you today? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tetap selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan mumpung hari ini lagi cerah dan lagi tidak ada kegiatan di rumah, jadi kita sempatkan untuk menulis beberapa kosakata penting yang dapat kita temukan atau dapat kita praktekkan ketika nanti kita berkunjung ke sebuah pantai. Nah, bagaimana bentuk kosakata penting itu dalam bahasa Inggris? Tonton terus videonya sampai selesai agar teman-teman dapat juga mengetahui bagaimana cara kita membaca word by word, kata per kata dalam bahasa Inggris dengan baik. Di sini saya sudah menyiapkan sekitar 30 vocabularies, 30 kosakata yang dapat kita gunakan ketika di pantai. Saat ini saya di Pananan Beach, Pantai Pananan, salah satu pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Oke, kita mulai dari yang number one. Number one ialah beach. Beach, kita baca beach, artinya pantai. And number two ialah wave. Wave artinya gelombang. Bedakan wave sama wife. Kalau wife itu artinya istri, tapi kalau wave ini artinya ombak. Berikutnya ada sun. Sun adalah matahari. Matahari yang menyinari bumi, itu matahari. Berikutnya ada sunrise and sunset. Sunrise tentu ini adalah matahari terbit yang dapat kita lihat di pagi hari. Kemudian ada sunset, ini biasanya kita dapat jumpai di sore hari menjelang mau maghrib. Biasanya kita dapat melihat sunset atau matahari tenggelam. And next, water. Water artinya air, kita baca water. And berikutnya ini ada crab. Crab artinya kepiting. Crab, Anda yang senang kepiting, bahasa Inggrisnya adalah crab. Berikutnya ada fish. Fish, ikan, fish. And then ada swimming. Swimming artinya berenang. Swimming. Kalau swimming pool itu adalah kolam renang. Tapi kalau swimming itu artinya renang saja. Swimming. And diving. Diving tentu yang senang ke pantai atau senang snorkeling biasanya juga senang yang namanya melakukan diving. Ini tentunya lebih dalam lagi nyelamnya ketimbang snorkeling. Oke, diving artinya adalah menyelam. And then snorkeling. Snorkeling ini biasanya kita temukan kata snorkeling ketika teman-teman di daerah pariwisata yang bekerja sebagai boatman or anchorman mengantar tamu ke 3 gili, yaitu Gili Trawangan Island or Meno, itu lakukan snorkeling. Snorkeling ini artinya adalah menyelam di permukaan laut. Nyelam di permukaan. Dan ada fishing. Fishing, bagi Anda yang hobi mancing, ingat bahasa Inggrisnya mancing adalah fishing. Kalau fish ikan, sedangkan fishing artinya memancing. And then ada sand. Oke, sand. Sand ini apa? Bentar ya, saya ambil contoh dari sand. Well everyone, it's sand. Sand ialah pasir. Pasir ya. Sand itu pasir. Ada sand, ada white sand. White sand berarti pasir putih. And then cave. Ada cave. Cave itu goa. Oke. Cave artinya goa. And underwater. Underwater artinya di bawah air. Underwater. Misalkan dalam sebuah kalimat, you can see the beautiful coral underwater or under the sea. Ada lifeguard. Lifeguard artinya adalah penjaga pantai. Kalau Anda sering berlibur ke pantai yang
banyak atau sering dikunjungi oleh banyak wisatawan, sampai pantainya itu atau pinggir pantai itu full dengan orang yang datang, biasanya ada lifeguard. Lifeguard ini artinya adalah penjaga pantai. And life jacket. Life jacket artinya pelampung, life jacket. Dan berikutnya ialah sea, laut. Kalau she itu adalah kata ganti untuk perempuan, tapi kalau sea ini artinya laut, sea. And ada shark. Yang senang lagu apa ya, baby shark dudu, nah seperti itu. Jadi shark artinya adalah hiu, shark. Dan ada hat bukan head. It's hat artinya topi, hat. And then sunbed. Ketika Anda berkunjung ke pantai, biasanya suatu restoran atau sebuah restoran itu di depan restoran atau pinggir tepi pantai itu menyediakan tempat duduk yang disebut sebagai sunbed. Yang berbentuk sofa itu disebut sebagai sunbed. Ada ship artinya kapal, ship. And tourist artinya wisatawan, tourist. And tourism place artinya tempat wisata, tourism place. And wet artinya wet artinya adalah basah, wet. And then ada scuba. Ada sand castle. Sand itu tadi sudah kita bahas. Masih ingat sand? Oke, sand adalah pasir. Sedangkan castle adalah istana. Jadi biasanya anak-anak yang senang bermain pasir biasanya buat kayak jenis bangunan atau bentuknya kayak castle, istana, itu disebut sebagai istana pasir. Well everyone, yang terakhir adalah sunblock. Sunblock adalah pencegah sinar matahari, sunblock. Well everyone, itu dia beberapa kosakata yang dapat teman-teman gunakan atau yang dapat teman-teman praktekkan nanti ketika berkunjung ke beach atau pantai. Oke. Jadi untuk mempraktekkan kosakata itu banyak sekali caranya teman-teman. Di antaranya ketika teman-teman menyukai pantai, teman-teman dapat praktek bahasa Inggrisnya di pantai dengan cara yang mendeskripsikan pantai itu gimana ya, apa saja yang dapat kita temukan atau nikmati ketika berada di pantai. Itu caranya teman-teman. Jadi jangan mempersulit diri untuk selalu merasa bahwa English sulit. Semua materi, semua pelajaran itu sulit. Kalau nggak dipelajari maka sampai kapanpun tidak akan ada yang namanya ada kata bisa dalam diri kita. Jadi tetap semangat, tetap terus berkreasi, dan tetap terus selalu mencari cara supaya teman-teman dapat selalu mempraktekkan Englishnya ya, agar kalau udah sering praktek maka our mouth, mulut kita atau bibir kita itu terbiasa mengungkapkan bahasa Inggris kata per kata ataupun kalimat. So keep spirit teman-teman, tetap semangat dan tetap selalu berusaha supaya teman-teman dapat praktek bahasa Inggrisnya everyday, setiap hari, everywhere, dimanapun, and anywhere, dan kapanpun. Jika teman-teman merasa materi ini penting buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like di bawah ini ya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan bantu subscribe agar channel ini terus dapat dukungan dan semoga kedepannya dapat berkembang untuk bisa memberikan teman-teman materi seputar basic or intermediate English level. Oke, I'll see you next video. Kita akan bertemu di video berikutnya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Kita niatkan ketika kita nge-share
materi ke teman-teman yang lain, kita niatkan agar kita bisa membantu mereka dengan cara seperti itu. Oke, thank you. I will see you in the next video. Kita akan bertemu di video berikutnya. Thank you. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.